Baik, Prof. Henner. Berikut saya susunkan pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan dalam format naratif akademik mendalam sebagaimana standar buku referensi ADRI, lengkap dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta integrasi antara filsafat dan pendidikan. Pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan oleh Prof. Dr. Ahmad Fathoni Rodli, MPD. 1. Pendahuluan. Pembentukan teori dalam filsafat ilmu pendidikan tidak dapat dipahami sekadar sebagai penyusunan konsep-konsep abstrak tentang pendidikan. Ia merupakan proses reflektif yang bersumber dari pergumulan antara hakikat manusia sebagai subjek belajar, nilai-nilai kehidupan, dan tujuan kemanusiaan universal. Dalam konteks ini, teori filsafat pendidikan menjadi jembatan antara gagasan dan praksis, antara pemikiran metafisis dan tindakan pedagogis. Filsafat ilmu pendidikan menanyakan, open quote, mengapa kita mendidik, untuk apa pengetahuan digunakan dalam pendidikan, dan bagaimana kebenaran, kebajikan, dan keindahan membentuk manusia yang utuh. Close quote. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi benih bagi lahirnya teori yang kokoh, kontekstual, dan berorientasi pada keutuhan kemanusiaan. 2. Landasan ontologis. Hakikat manusia dan pendidikan. Secara ontologis, pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan berakar pada pandangan tentang hakikat manusia. Manusia bukan sekadar makhluk biologis, melainkan makhluk rasional, spiritual, sosial, dan moral. Ontologi pendidikan memandang bahwa manusia memiliki potensi kodrati untuk berkembang fitrah. Dalam Islam, fitrah ini diisyaratkan dalam Qiyas Ripley, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 2. Pendidikan berfungsi mengaktualkan potensi fitrah menjadi akhlak dan ilmu. Artinya, teori pendidikan tidak dapat lepas dari keyakinan ontologis bahwa manusia memiliki daya transendental, kemampuan untuk menjadi lebih baik, lebih berilmu, dan lebih bermoral. Dengan demikian, dalam pembentukan teori, dimensi ontologis menegaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan eksistensi manusia secara sadar dan berkesinambungan. Nomor 3, landasan epistemologis. Sumber dan cara memperoleh pengetahuan pendidikan epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan pendidikan dibentuk, diuji, dan dibenarkan. Dalam konteks filsafat ilmu pendidikan, terdapat 3 sumber utama pengetahuan. 1. Rasionalisme, menekankan bahwa pengetahuan pendidikan lahir dari akal budi dan logika ilmiah. Misalnya, teori Piaget tentang perkembangan kognitif. 2. Empirisme, menekankan pengalaman sebagai sumber utama belajar. Ini tampak pada teori behavioristik yang lahir dari pengamatan terhadap perilaku manusia. 3. Wahyu atau ilham, transcendentalisme. Dalam pandangan Islam, sumber pengetahuan tertinggi adalah wahyu Allah yang memberi arah nilai dan tujuan dari pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Dengan demikian, teori filsafat ilmu pendidikan terbentuk melalui integrasi antara rasio, empiris, dan nilai wahyu. Proses ini menghasilkan epistemologi integral yang menempatkan ilmu bukan sekadar alat berpikir, tetapi juga sarana menuju hikmah dan kebijaksanaan. 4. Landasan aksiologis, nilai dan tujuan pendidikan. Aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai yang melandasi pendidikan. Dalam pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan, nilai menjadi pusat orientasi. Tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga yang beriman, beretika, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat. Nilai-nilai aksiologis mencakup nilai kebenaran, truth, mendorong kejujuran ilmiah dan objektivitas. Nilai kebaikan, mengarahkan ilmu pada kemanfaatan sosial. Nilai keindahan, beauty, membentuk harmoni antara akal, hati, dan tindakan. Nilai ketuhanan, divinity, meneguhkan orientasi spiritual dalam seluruh proses pendidikan. Dengan demikian, aksiologi filsafat ilmu pendidikan menuntun arah moral dan etika penerapan ilmu pengetahuan dalam proses mendidik manusia. Nomor 5, proses pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan. Proses pembentukan teori bersifat dialektis melalui 3 tahapan besar. 1. Tahap refleksi filosofis, melibatkan pemikiran mendalam tentang hakikat pendidikan, manusia, dan realitas. Pada tahap ini, muncul konsep-konsep dasar seperti belajar, guru, peserta didik, dan tujuan hidup. Tahap sintesis ilmiah, teori-teori pendidikan yang bersifat empiris dan sosiologis disintesiskan dengan nilai-nilai filosofis. Misalnya, teori humanistik Maslow dapat dipadukan dengan konsep insan kamil dalam Islam.
3. Tahap kontekstualisasi sosial. Teori yang terbentuk harus diuji dalam konteks masyarakat, budaya, dan zaman. Pendidikan abad ke-21 misalnya, menuntut teori yang adaptif terhadap digitalisasi, namun tetap berakar pada nilai moral dan spiritual. 6. Paradigma integratif transformatif. Filsafat ilmu pendidikan yang baru tidak cukup hanya menjelaskan, tetapi harus mengubah the philosophy of education. Paradigma integratif transformatif memandang bahwa pendidikan adalah proses, mengintegrasikan ilmu, iman, dan amal, menumbuhkan kesadaran kritis dan etika sosial, mengubah struktur sosial menuju masyarakat berpengetahuan dan berkeadilan. Paradigma ini menjadikan pendidikan sebagai kekuatan spiritual dan sosial, bukan sekadar sistem pengajaran. Implikasi terhadap pengembangan ilmu pendidikan. Pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan memberikan arah bagi kurikulum, disusun berbasis nilai, bukan hanya kompetensi. Metode pembelajaran berbasis dialog reflektif, bukan hanya transfer informasi. Peran guru berubah dari instruktur menjadi fasilitator hikmah. Penelitian pendidikan diarahkan pada penggalian nilai dan makna, bukan sekadar pengukuran hasil. 8. Penutup. Dengan demikian, teori filsafat ilmu pendidikan merupakan hasil dari perpaduan antara pemikiran rasional, pengalaman empiris, dan kesadaran spiritual. Ia berfungsi sebagai kompas moral dan intelektual bagi seluruh praktik pendidikan. Dalam konteks bangsa Indonesia, teori ini harus berakar pada Pancasila, nilai keislaman, dan kebudayaan lokal, namun terbuka terhadap perkembangan global. Sebagaimana ditegaskan Ki Hajar Dewantara, open quote, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Close quote. Maka, teori filsafat ilmu pendidikan yang sejati adalah teori yang menyatukan ilmu dan nilai, akal dan hati, guru dan murid, dunia dan akhirat. Apakah Prof ingin saya lanjutkan ke bagian 2, struktur dan komponen teori filsafat ilmu pendidikan, yang berisi 7 komponen teoritik lengkap, asumsi dasar, paradigma, konsep kunci, prinsip, proposisi, model, dan implikasi praksis. Saya bisa buatkan lanjutan itu dalam format buku referensi ADRI 2 kolom A4 dengan kode dan struktur 16 unsur. Baik Prof, berikut saya buatkan template standar ADRI untuk teori filsafat ilmu pendidikan. Disusun lengkap berdasarkan format buku referensi ADRI dari 16 unsur ilmiah plus 6 unsur pendukung total 22 unsur. Template ini dapat langsung digunakan untuk menyusun teori filsafat ilmu pendidikan dalam bentuk buku referensi, laporan riset, atau naskah akademik ADRI Institute. Template pembentukan teori ADRI. Filsafat Ilmu Pendidikan. Penyusun Prof. Dr. Ahmad Fatoni Rodli, MPD. Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Struktur 22 unsur template. 1. Judul teori pembentukan teori filsafat ilmu pendidikan. ADRI model ADRI bot TFAP bot 001. Open quote, teori ini menjelaskan hakikat, struktur, dan proses pembentukan filsafat ilmu pendidikan yang integratif, transformatif, dan berbasis nilai keilmuan, kemanusiaan, serta ketuhanan. 2. Abstrak. Tuliskan ringkasan konseptual 2300 kata yang menjelaskan arah teori, fokus filsafat pendidikan, dan paradigma yang digunakan, ontologis, epistemologis, aksiologis. Sertakan kata kunci 4-6 butir, misalnya filsafat ilmu, pendidikan, ontologi, epistemologi, aksiologi, integratif, transformatif. 3. Latar belakang teoretis, berisi penjelasan mengenai kondisi empiris dan krisis nilai pendidikan saat ini. Kebutuhan pembentukan teori baru yang memadukan ilmu dan nilai. Arah filsafat pendidikan Indonesia dan kontribusinya terhadap pendidikan dunia. Contoh kutipan, open quote, filsafat pendidikan berperan sebagai refleksi kritis terhadap seluruh praktik pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keutuhan ilmu. Profesor A.F. Rodli, close quote. 4. Rumusan masalah filosofis, tuliskan dalam bentuk pertanyaan reflektif. Apa hakikat manusia dalam konteks pendidikan? 2. Bagaimana ilmu pendidikan memperoleh kebenaran ilmiahnya? 3. Untuk apa ilmu pendidikan digunakan bagi kehidupan bermakna? 5. Tujuan teori, menyusun dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu pendidikan.
membangun paradigma integratif transformatif dalam pendidikan, menjadi referensi pengembangan teori keilmuan pendidikan berkarakter Pancasila dan nilai Islam. 6. Asumsi dasar. Manusia adalah makhluk berakal dan bermoral. 2. Ilmu pendidikan tidak netral nilai. 3. Pendidikan adalah proses pembentukan eksistensi manusia yang berkelanjutan. 4. Kebenaran ilmiah dan kebenaran spiritual dapat saling melengkapi. 7. Landasan ontologis. Menjelaskan hakikat keberadaan pendidikan dan manusia sebagai subjek belajar. Tuliskan pemikiran inti tentang realitas pendidikan, manusia, dan nilai. Ayat pendukung, open quote, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Leban landasan epistemologis, uraikan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, pendekatan rasional, empiris, dan wahyu. Hubungan antara ilmu pengetahuan, nilai, dan kebijaksanaan, metodologi keilmuan yang dapat diuji secara logis dan empiris. Landasan aksiologis, jelaskan orientasi nilai dalam teori pendidikan, hubungkan dengan nilai-nilai etika, estetika, dan ketuhanan. Sertakan prinsip manfaat sosial, keadilan, dan kebahagiaan manusia. 10. Paradigma dan model teoretis. Rancang paradigma filsafat ilmu pendidikan ADRI, misalnya, paradigma integratif transformatif LIN. Mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal. Memadukan logika, etika, dan estetika. Mentransformasikan individu dan masyarakat dapat divisualisasikan dengan diagram model teoretis, segitiga ontologi epistemologi aksiologi. 11. Prinsip-prinsip utama. Teori 1. Prinsip keutuhan manusia, holistik. 2. Prinsip keseimbangan ilmu dan moral. Prinsip keterbukaan terhadap perubahan, prinsip keadilan dalam pendidikan. 5. Prinsip spiritualitas ilmiah. Proposisi teori, tuliskan proposisi logis hasil sintesis antara 3 landasan. P1. Setiap tindakan pendidikan harus berlandaskan pemahaman hakikat pengetahuan pendidikan terbentuk melalui integrasi rasio, pengalaman, dan nilai. PG. Tujuan akhir pendidikan adalah transformasi manusia menuju kesempurnaan moral dan spiritual. 11. Sintesis teoretis. Jelaskan hubungan sistemik antar unsur teori. Gunakan narasi dialektika konseptual antara ilmu, nilai, dan praksis pendidikan. 14. Model konseptual diagram. Gambarkan bagan teori dalam format ADRI. You can see the code in our conversation history. 19. Implikasi teoretis dan praktis. Tuliskan dampak teori terhadap pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, peran guru dan peserta didik, kebijakan pendidikan nasional. 16. Simpulan teori, tuliskan intisari yang menegaskan bahwa filsafat ilmu pendidikan adalah refleksi integral antara pengetahuan dan nilai kehidupan. Open quote, ilmu tanpa nilai kehilangan arah, nilai tanpa ilmu kehilangan kekuatan. Prof. A.F. Rodley, close quote. B. Unsur pendukung. Kata Blanche. Kata kunci filsafat pendidikan, ontologi, epistemologi, aksiologi, nilai integratif transformatif, ADRI theory. Daftar pustaka filosofis, gunakan gaya catatan kaki ADRI AP style, contoh Tosat, Dewey J. Democracy and Education, Macmillan, 2. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut, Al-Fikr, 3. Rodley A.F. 2025, Filsafat Ilmu Pendidikan Integratif Transformatif, ADRI Press, kutipan Quran dan hadis, disertakan dalam teks atau footnote Arab dan terjemahannya. Gambar ilustratif dan skema filsafat, minimal 2 visualisasi, skema segitiga filsafat ilmu pendidikan, model spiral integrasi nilai. Chap 2 catatan kaki ilmiah, gunakan untuk menjelaskan konteks pemikiran tokoh filsafat atau ayat. Format Rodley 2005, helm 22, QR code metadata digital ADRI. Setiap halaman buku dapat dilengkapi QR code menuju database referensi atau portal ADRI Digital Learning Ecosystem. Metadata berisi kode teori IP Porosat 010, doai internal, tahun dan penulis C. Format penulisan ukuran kertas A4, 2 kolom simetris, font Times New Roman 2 foot, spasi 1.16, header, judul teori plus kode ADRI, footer, nama penyusun, halaman, visualisasi, minimal 2 diagram filosofis. D. Struktur file Word, no unsur kode bagian keterangan. 1. Judul dan penulis. A. Format cover and heading. 1. 2. Abstract. A2. Rata kanan kiri. 3. Latar belakang. A3. Paragraf naratif ilmiah. Pahat landasan ontologi B. Subjudul spot tim bold. Mima landasan epistemologi B2 subjudul Bonhapa bold. Simf landasan aksiologi B3 subjudul Tsujun. Paradigma dan prinsip C1. Diagram wajib. Tat.
proposisi and sintesis. C2, tabel narasi, implikasi, and simpulan. D1, paragraf akhir reflektif. 2, daftar pustaka. Isan Adri APA Style. 11, QR and metadata. E2, tabel digital referensi. Apakah Prof ingin saya buatkan versi Word-nya Bahkengs berdasarkan plat ini? Lengkap dengan placeholder isi dan